Kali ini saya akan mereview kembali materi tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu 1. Bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu iptek itu sendiri. 3. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 4. Bahwa setiap pengembangan iptek harus berkara dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditunjukkan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel, seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, aspek historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara, cerdik, cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kedua, aspek sosiologi. Aspek sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contohnya, hal tersebut seperti teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia seperti peperangan dan pengeboman. Yang ketiga, aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat antologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Yang berikut dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kehendak, dan karya atau perilaku atau perbuatan, sehingga tidak tergoyahkan kebenaran dan keberadaannya dalam jiwa dan raganya insan Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara pasal 2. Atas dasar itu, kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak diragukan lagi dan lebih lanjut harus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan, termasuk dalam menjawab dan atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Atas dasar itu pula Pancasila agar semakin lestari keberadaannya perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Yang berikut, sejak disepakati sebagai negara yang rumusannya sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya tidak merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung merongrong bahkan cenderung ingin merubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Yang berikut, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. 3. Konsumen menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. 4. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berikut, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh, dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sila-sila Pancasila mulai dari sila kedua sampai 5 harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini yang utama dan pertama harus dijadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi insan Indonesia adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang senantiasa dilandasi oleh iman. Yang berikut, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila, karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasila yang wujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengelola kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pluralitas
nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini menumbuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membayangkan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang berikut ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menanggal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.